Halo pecinta YouTube, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Achu. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang bertekad menjadi seorang yang kuat serta bisa diandalkan oleh wanita yang disukainya. Film Taiwan yang dirilis pada tahun 2020 ini dibintangi oleh Ko Chen Teng, Ariel Lin, Darren Wang, serta dibintangi juga oleh Vanessa Wu. Bagaimanakah jalan cerita dari film Achu? Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja kita tonton filmnya. Di sebuah panti asuhan yang bernama Shuiwei, terdapat seorang anak laki-laki yang bernama Wang Yijin. Walaupun hidup di panti asuhan, Wang Yijin merasa tidak pernah kesepian dikarenakan dia terlihat menyukai seorang gadis bernama Zhuang Xinxin yang ada di panti asuhan itu. Pada suatu hari, anak-anak panti asuhan sedang bermain petak umpet di panti asuhan itu. Wang Yijin yang tidak menemukan tempat aman pun bersembunyi di sebuah tempat terlarang yang tidak boleh ada satu anak pun panti pergi ke sana. Di tempat terlarang itu, Wang Yijin terlihat bersembunyi di sebuah kotak rahasia. Namun karena kecerobohannya, Wang Yijin terperangkap dan terkunci di dalam kotak itu hingga membuatnya tidak bisa ditemukan. Dan semua anak di panti asuhan itu pun mulai mencari keberadaan Yijin. Xinxin juga ikut dalam pencarian itu. Namun anehnya, Xinxin selalu bersin ketika memikirkan di mana keberadaan Yijin. Firasat Xinxin pun benar adanya. Xinxin kemudian pergi ke tempat terlarang di mana Yijin berada. Namun setelah mencari, Xinxin pun menemukan keberadaan Yijin yang sedang menangis dan terlihat lemas. Dan sejak saat itu, Yijin pun menjadi sangat menyukai Xinxin. Pada suatu siang, Wang Yijin sedang bermain ayunan bersama dengan temannya yang bernama Yu Jianhan. Mereka yang lemah pun dibuli oleh geng anak panti asuhan itu. Dan secara tak terduga, Xinxin kembali menyelamatkan Yijin dengan memukul anak-anak nakal itu dengan sebuah tinju yang terlihat ikonik. Untuk menyelamatkan mereka, Xinxin lalu membawa mereka untuk kabur dari sana menuju ke tempat terlarang. Yijin yang mengingat pernah menemukan sebuah lorong pun mengajak Xinxin dan Jianhan untuk masuk ke dalamnya. Mereka bertiga kemudian menyusuri lorong itu. Yijin yang menyukai Xinxin juga tidak menyiapkan sebuah kesempatan untuk mencuri perhatian dari Xinxin dengan menggenggam tangannya. Namun setelah mereka sudah berada di ujung lorong, mereka melihat sebuah pulau yang terlihat tersembunyi dari sebuah peradaban. Saat mereka menyusuri tempat itu, cuaca tiba-tiba saja berubah menjadi gelap dan petir pun menyambar semua pepohonan di tempat itu. Saat mereka sedang ketakutan karena sambaran petir, tiba-tiba saja petir itu berhenti dan cuaca pun berubah menjadi tenang. Ternyata ada seseorang yang terlihat sedang mengendalikan petir dan dia bernama Flash. Melihat kedatangan tiga anak kecil yang datang ke tempatnya, Flash pun bersembunyi untuk menghindari mereka. Flash juga mengusir mereka agar mereka segera pergi dari tempat itu. Ternyata dari sebuah berita, Flash dikabarkan pernah meledakkan sebuah bangunan ketika sedang bertugas menyelamatkan kota. Dan karena ledakan yang disebabkan olehnya, banyak sekali orang tua meninggal hingga membuat anak-anak di kota itu menjadi yatim piatu. Flash pun merasa bersalah dan mencoba untuk bersembunyi, serta mencoba untuk tidak terhubung dengan siapapun lagi. Pada siang itu, Xinxin terlihat sedang mencukur rambut dari Yijin yang sudah terlihat gondrong. Sambil bercukur, Xinxin pun membicarakan tentang Flash yang menjadi pengecut dan memilih bersembunyi daripada menjadi superhero. Dan dari obrolan mereka, Yijin lalu mengetahui bahwa Xinxin sebenarnya sangat menyukai seorang lelaki yang kuat dan pemberani. Yijin lalu berjanji, setelah dia tumbuh dewasa, dia ingin menjadi kuat dan pemberani sama seperti apa yang diimpikan oleh Xinxin. Dan setelah dewasa nanti, Yijin lalu meminta Xinxin untuk menikah dengannya. Xin pun memperlihatkan kepada Yijin dan Xinxin yang sudah terlihat dewasa. Xinxin lalu membicarakan tentang dia yang hendak pergi kuliah di kota besar dan akan meninggalkan Yijin yang nakal sendirian. Yijin pun meminta kepada Xinxin saat dia sudah berada di kota nanti, dia harus rajin mengirimi surat untuknya. Hari keberangkatan Xinxin pun tiba. Yijin serta anak panti asuhan lainnya pun mengantarkan kepergian Xinxin menuju ke kota barunya. Melihat Xinxin menaiki mobil bus yang hendak membawanya, Yijin lalu berlari ke atas bukit untuk melihat kepergian Xinxin dari kejauhan.
Setelah beberapa bulan, Shinshin terlihat selalu mengirimi surat untuk Yijin dan juga Jianhan. Shinshin juga selalu menceritakan semua yang dia alami kepada Yijin lewat surat itu. Dan pada suatu hari, Yijin dan Jianhan datang ke tempat Shinshin untuk memberi kejutan kepada Shinshin serta merayakan ulang tahunnya. Pada malam harinya, Yijin pun menginap di rumah Shinshin. Karena sudah lama tidak bertemu, Yijin dan Shinshin pun kembali mengalami romansa dan teringat saat dimana mereka saling menyukai dahulu kala. Pada keesokan harinya, Yijin dan Jianhan pergi untuk menemui Shinshin di sebuah tempat hiburan. Namun mereka mengalami sebuah tragedi. Terlihat di tempat itu terdapat beberapa gerombolan penjahat yang sedang bertarung melawan para polisi. Namun karena suatu keadaan, seorang perampok menyandra Shinshin yang sedang berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil yang terlihat ketakutan. Keselamatan Shinshin pun berada di bawah kendali para perampok itu. Di saat suasana semakin memanas, dari atas gedung tiba-tiba datang seorang pahlawan super bernama Sonic. Sonic lalu menunjukkan kekuatan supernya kepada para penjahat itu dan menghajar mereka semua. Sonic pun berhasil menangkap semua penjahat itu dan meringankan pekerjaan polisi. Dan saat itu, melihat kekuatan super dari Sonic, membuat Shinshin jatuh cinta kepada Sonic. Yijin yang melihat kejadian itu pun menjadi sangat cemburu kepada Sonic. Dia lalu mengingat fakta bahwa Shinshin sebenarnya sangat menyukai seorang pria yang kuat dan pemberani seperti Sonic. Setelah mengingat bahwa Shinshin sangat menyukai seorang pria yang kuat, Yijin yang awalnya ingin mendaftar polisi bersama dengan Jianhan lalu memutuskan untuk tetap di kota itu untuk mengikuti sebuah pertandingan tinju. Yijin lalu datang ke sebuah klub tinju dan menantang mereka semua untuk bertinju. Dan hasilnya, Yijin yang tidak menguasai tinju pun berhasil di KO di detik pertama. Yijin yang menyadari bahwa kekuatannya sangat lemah pun datang untuk menemui Flash dengan tujuan untuk meminta Flash mengajarkan dirinya untuk menjadi seorang petarung. Flash yang awalnya tidak mau berinteraksi dengan orang lain pun merasa iba setelah melihat Yijin memohon kepadanya untuk menjadikan Yijin muridnya. Namun, Flash hanya mampu mengajari Yijin untuk menjadi tahan banting pada saat dipukul. Flash juga meminta kepada Yijin untuk tidak melawan dan hanya bertahan pada saat Yijin sedang bertanding. Yijin pun berlatih di bawah pengawasan dari Flash. Dan setelah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Flash, Yijin pun datang kembali ke klub tinju dan menantang semua murid yang ada di sana. Kemampuan Yijin pun menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Dan saat mereka sedang sengit dalam bertanding, ada seorang perempuan yang menghentikan mereka dan menawarkan Yijin untuk bertanding di turnamen tinju yang sesungguhnya. Yijin pun menerima penawaran dari wanita itu dan segera melakukan pertandingan pertamanya sebagai seorang amatir. Tanpa disangka, Yijin pun mampu bertahan hingga ronde 9 melawan seorang petinju profesional. Setelah menyelesaikan pertandingan tinju itu pun, Yijin lalu mendapatkan bayaran dari hasil bertandingnya. Dari 1 juta yang dia dapatkan, dia hanya menerima sebanyak 200.000. Setelah pertandingan itu, Jianhan lalu mengajak Yijin untuk pergi menemui Shinshin di sebuah restoran. Di dalam restoran itu, tanpa diduga Shinshin mengenalkan seorang pria kepada Yijin yang dia kenalkan sebagai pacarnya, yaitu Yushuan. Raut muka Yijin dan Jianhan pun menjadi sangat muram setelah mengetahui Shinshin sudah mempunyai seorang pacar. Namun setelah mencari tahu, ternyata Yushuan adalah Sonic, yaitu seorang pahlawan super yang dulu pernah menyelamatkan Shinshin. Jadi itu adalah alasan kenapa Shinshin menyukai Yushuan. Dan setelah selesai makan malam, Yijin pun memberikan sebuah hadiah jam tangan dari uang hasil Yijin bertanding tinju. Karena cemburu kepada Sonic yang mempunyai kekuatan super, Yijin pun berhasrat ingin mendapatkan kekuatan super itu dengan caranya sendiri. Mulai dari masuk ke dalam mesin pendingin, digigit laba-laba, hingga tersambar petir. Namun semua usahanya selalu berakhir dengan membawa Yijin ke sebuah rumah sakit. Akhirnya Yijin mendapat sebuah poster pertandingan resmi pertamanya.
Dia lalu pergi untuk menemui Shinshin dan memberitahunya agar Shinshin datang untuk menonton pertandingannya. Pada malam harinya, Shinshin pun mengajak Yijin untuk makan malam di sebuah angkringan. Dan di saat mereka sedang asik mengobrol, terdengar sebuah berita dari televisi bahwa Sonic saat ini tengah dikalahkan oleh seorang penjahat yang bernama Dr. Cube. Shinshin lalu diminta Sonic untuk datang menemaninya di sebuah rumah sakit tempat Sonic dirawat. Hari pertandingan Yijin pun tiba. Di dalam ring tinju, Yijin melawan semua petinju yang lebih hebat darinya. Namun Yijin selalu mampu bertahan melawan mereka hingga Yijin mendapat julukan sebagai sang tembok batu karena kekokohannya dalam bertahan di atas ring. Julukan tembok batu pun menjadi sangat ikonik di antara penonton. Dan dalam sekejap Yijin menjadi sangat terkenal dan memenuhi semua berita di televisi. Yijin lalu membawa Shinshin ke sebuah ring tinju yang selalu ia gunakan untuk bertanding. Yijin juga meminta Shinshin untuk menjadi penonton VIP di pertandingannya suatu hari nanti. Akhirnya Yijin mendapat sebuah pertandingan besar pertamanya melawan sang juara utama yaitu Yujiro. Berita ini pun menjadi heboh dan sangat dinantikan oleh para penonton karena Yujiro yang selalu menang di 60 pertandingannya akan melawan Wang Yijin yang tidak pernah menang sama sekali selama bertanding. Untuk mengasah kemampuannya, Yijin lalu mendatangi gurunya yaitu Flash untuk meminta jurus baru dalam menyerang. Flash lalu memberikan sebuah jurus pukulan yang harus dilatih oleh Yijin apabila mau mengalahkan Yujiro. Yijin pun melatih fisiknya dengan sangat keras serta melatih pukulan di sebuah tembok yang ia sudah gambar dan dia sudah anggap sebagai Yujiro. Sementara itu, Yushuan mendatangi Shinshin di sebuah panti asuhan untuk melamarnya di sana. Shinshin yang terlihat galau pun tidak bisa menjawab dengan tegas apakah dia menerima lamaran Yushuan atau tidak. Shinshin pun lebih memilih untuk menemui Yijin yang sedang berlatih. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Shinshin mendatangi Yijin yang sedang berlatih sambil memarahinya. Shinshin terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan Yijin, namun dia menyampaikannya dengan cara yang kurang tepat. Untuk pertama kalinya, Yijin dan Shinshin pun bertengkar karena hal ini. Yijin menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa Shinshin masih menganggapnya sangat lemah. Shinshin lalu mengatakan bahwa meskipun Yijin menjadi sangat kuat, dia tidak akan pernah menerima Yijin. Shinshin lalu mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Yushuan. Dan dengan penuh emosi, Yijin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan dari Shinshin untuk menerimanya. Yijin mengatakan bahwa dia tidak meminta balasan apapun dari Shinshin saat dia memutuskan untuk mencintainya. Shinshin pun menangis dan pergi dari tempat itu meninggalkan Yijin sendirian. Hari pertandingan pun tiba. Yijin pun terlihat sangat galau pada saat hendak memasuki arena pertandingan. Entah karena masalahnya dengan Shinshin atau karena dia hendak melawan Yujiro. Pertandingan Yijin dan Yujiro pun dihadiri oleh 50.000 penonton serta disiarkan langsung di sebuah televisi. Namun saat pertandingan dimulai, Yijin langsung terpental hanya sekali pukul. Yujiro pun memukuli Yijin dengan sangat brutal hingga Yijin terlihat sangat tidak berdaya. Dan di dalam ketidakberdayaannya, Yijin yang membenci Yushuan pun terlihat membayangkan dan bertarung dengannya. Yijin pun kembali bangkit untuk meneruskan pertandingannya dengan Yujiro. Yijin juga mampu bertahan melawan Yujiro sampai ronde ketiga. Dan pada saat Yijin hendak tumbang oleh pukulan Yujiro, Yijin pun mampu menyerang Yujiro dengan sebuah tinju yang selama ini sudah dia latih yang akhirnya mampu membuat Yujiro tumbang. Tapi Yujiro belum terlihat kalah dan momentum pertandingan pun saat ini sudah berada di tangan Yijin. Pertandingan pun kembali dilanjutkan di ronde keempat. Yujiro kali ini lebih waspada dengan serangan Yijin yang sudah dia sadari sedari Yijin memukulnya. Namun saat Yijin hendak melancarkan pukulan andalannya kepada Yujiro yang akan membuatnya menang,
Di sebuah layar televisi di tempat itu, Dr. Cube melakukan siaran langsung yang berisi bahwa dia sedang menawan kekasih dari Sonic, yaitu Shinshin, untuk mendapatkan sebuah hypermetric, yaitu sebuah permata yang mengandung kekuatan yang sangat besar untuk dia gunakan sebagai penelitiannya. Dr. Cube lalu meminta Sonic untuk membawa permata itu untuk diserahkan kepadanya dalam waktu 1 jam, atau Dr. Cube akan membunuh Shinshin, yaitu kekasih dari Sonic. Tiba-tiba saja, Yijin pergi dari arena tinju dan mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa ada yang lebih penting dari sekedar menjadi juara. Saat di luar gedung, Jianhao yang sudah menjadi polisi pun sudah menunggu Yijin. Mereka lalu pergi ke tempat di mana Shinshin disandra. Yijin juga sempat menemui Flash untuk meminta bantuan kepadanya agar menyelamatkan Shinshin. Namun Flash terlihat mengabaikan permintaan dari Yijin yang memohon kepadanya sambil berlutut. For your information, Dr. Cube yang ada di film ini diperankan oleh Vanessa Wu yang dulu pernah bermain di film Meteor Garden. Pihak kepolisian lalu pergi ke tempat itu untuk menyerahkan hypermetric kepada Dr. Cube. Namun pada saat Dr. Cube memeriksa permata itu, ternyata permata itu berisikan permata palsu. Yijin dan Jianhan yang sudah sampai di tempat itu lalu beradu tembak dengan anak buah dari Dr. Cube. Dan secara tak sengaja, Yijin pun berhasil tertembak oleh para penjahat itu di bagian perutnya. Dr. Cube yang melihat bahwa permata yang diserahkan oleh pihak kepolisian itu adalah permata yang palsu pun menjadi marah dan membantai para polisi yang ada di sana. Dr. Cube juga mengancam Sonic bahwa dia akan membunuh kekasihnya. Dan pada saat Dr. Cube akan menusuk Shinshin menggunakan kekuatannya, tiba-tiba saja Yijin datang dan membuatnya tertusuk permata dari Dr. Cube. Jianhan pun segera membawa Shinshin untuk pergi dari tempat itu. Namun Dr. Cube berhasil melukai Jianhan dan juga Shinshin yang hendak kabur. Dan di saat Dr. Cube akan mengamuk, Flash secara tiba-tiba datang ke tempat itu untuk menyelamatkan mereka semua. Dan di saat Flash hendak mengeluarkan kemampuan supernya, dia mengatakan bahwa sebenarnya selama ini kekuatannya hanya tersisa sebesar 10%. Dan dia akan menggunakannya untuk melawan Dr. Cube. Semua anak buah Dr. Cube pun mati, namun Dr. Cube berhasil merubah dirinya menjadi kristal seutuhnya. Dr. Cube lalu menyerang Flash yang sudah terlihat tidak berdaya serta membunuhnya. Melihat gurunya dibunuh oleh Dr. Cube, Yijin pun berniat mengakhiri semua penderitaannya di dunia ini dengan melawan Dr. Cube sendirian. Dan di ambang kematiannya, kita pun diperlihatkan dengan ingatan Yijin, di mana karena ledakan yang disebabkan oleh Flash, Dr. Cube pun tidak sengaja menjadi seorang yang jahat. Dan dari ledakan yang dilakukan oleh Flash, Yijin pun bisa bertemu dengan Shinshin serta Jianhan. Juga karena ledakan itulah yang menyatukan takdir dari mereka semua. Yijin lalu menjelaskan bahwa selama ini dia melakukan semua itu hanya karena dia menyukai Shinshin sedari kecil. Yijin juga merasa bahwa dia tidak akan bisa mempunyai kekuatan super seperti yang lainnya. Namun demi Shinshin, Yijin rela menjadi manusia yang paling pemberani di dunia ini. Yijin pun mempersiapkan pukulan terakhirnya sama seperti saat dia hendak menyerang Yujiro. Yijin lalu mengingat bahwa pukulan itu pernah digunakan oleh Shinshin untuk menolongnya pada saat Yijin kecil dulu. Yijin pun mengatakan bahwa cintanya kepada Shinshin adalah kekuatan supernya. Pukulan Yijin pun tepat mengenai wajah dari Dr. Cube dan membuat tubuh dari Dr. Cube hancur berkeping-keping. Saat Yijin diambang kematian, Yijin pun membayangkan dirinya serta Shinshin sedang berada pada saat di mana mereka masih anak-anak di panti asuhan. Yijin pun mengatakan bahwa pada akhirnya dia bisa menjadi seorang pria yang paling pemberani di mata Shinshin. Yijin pun meminta kepada Shinshin untuk menikahinya. Shinshin lalu menerima lamaran dari Yijin sambil terlihat bersedih. Yijin pun akhirnya mati. Dan dalam kematiannya, akhirnya Yijin berada di pelukan orang yang paling dia cintai di dunia ini melebihi apapun. Film pun berakhir. Dan seperti biasa, pahlawan super selalu datang terlambat. Buat kalian yang menyukai konten alur cerita film, jangan lupa mampir ke playlist channel Benjamin Movies ya. Dan jangan lupa juga like, comment, serta subscribe di channel ini ya. See you on another video.